Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah negara yang punya ratusan suku dan ribuan pulau itu bisa bersatu padu? Nah, Indonesia punya jawabannya. Dan jawabannya adalah Pancasila. Hari ini kita bakal bedah tuntas filosofi yang jadi perekat bangsa ini, mulai dari konsepnya sampai gimana kita bisa menerapkannya sehari-hari. Lihat gambar ini. Ini bukan sekedar logo negara loh. Setiap bagian dari lambang Garuda Pancasila ini, dari bintang di tengah sampai padi dan kapas, itu semua mewakili satu dari 5 prinsip dasar yang bakal kita bahas. Anggap aja ini peta visual dari jiwanya bangsa Indonesia. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Kita mulai dari dasar. Apa sih Pancasila itu? Terus kita dalami ke 5 prinsip intinya. Setelah itu kita lihat gimana ide-ide besar ini jadi nyata di lingkungan terdekat kita, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yuk kita mulai. Jadi, apa sebenarnya Pancasila itu? Coba deh, jangan bayangin ini kayak buku aturan yang tebel dan kaku ya. Anggap aja Pancasila itu semacam kompas moral bangsa. Dia yang ngasih arah gimana seharusnya kita bergaul dan bertindak, baik itu di lingkungan paling kecil kayak keluarga sampai di level negara. Sekarang kita masuk ke jantungnya Pancasila nih. Kita akan bedah satu persatu ke 5 pilar utamanya yang kita kenal sebagai sila. Udah siap? Nah, ke 5 prinsip ini atau sila ini adalah fondasi dari semuanya. Masing-masing punya makna yang dalam banget buat masyarakat Indonesia. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tuh kayak kunci utamanya gitu, fondasi dari semua sila yang lain. Intinya sih kepercayaan pada Tuhan itu bakal nuntun kita ke perbuatan baik. Dan penting nih, ini bukan soal satu agama aja, tapi lebih ke nilai spiritualitas universal yang jadi dasar kita bertindak. Lanjut, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak golden rule-nya Indonesia. Perlakukan orang lain seperti kamu pengen diperlakukan. Semua soal empati, menghargai martabat orang, dan sadar kalau kita semua itu setara. Prinsip ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini krusial banget. Coba bayangin, negara dengan belasan ribu pulau, ratusan suku, persatuan itu bukan hal sepele kan? Jadi, sila ini ngajarin kita buat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya persis semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, yang keempat, ini bunyinya panjang ya, tapi intinya itu soal demokrasi khas Indonesia. Bukan sekedar soal menang-menangan suara loh, fokusnya itu di musyawarah untuk mufakat. Jadi semua duduk bareng, diskusi, cari jalan tengah yang terbaik buat semua. Bukan soal siapa yang paling banyak, tapi soal keputusan yang paling bijaksana. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita besarnya. Tujuannya apa? Ya biar semua masyarakat sejahtera, nggak cuma sebagian aja. Supaya hasil kekayaan negara itu bisa dinikmati bareng-bareng dan kesenjangan sosial bisa dikurangi. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang bagian serunya nih. Gimana sih prinsip-prinsip tadi diterapin di kehidupan nyata? Kita mulai dari yang paling dekat sama kita, keluarga. Coba kita lihat ya. Berdoa bareng, itu sila pertama banget. Rukun sama kakak adik, itu kan intinya persatuan, sila ketiga. Terus, kalau ada masalah, didiskusiin bareng. Nah, itu musyawarahnya sila keempat. Sampai hal simpel kayak bersikap adil ke semua anggota keluarga, itu udah keadilan sosial, sila kelima. Keren kan? Semuanya benar-benar dimulai dari rumah. Dari rumah, kita geser sedikit ke sekolah. Di sini nih, nilai-nilai tadi mulai dibentuk secara lebih terstruktur untuk generasi penerus bangsa. Di sekolah juga sama, Pancasila itu bukan cuma buat dihafal pas upacara, tapi buat dilakuin. Misalnya, nganter temen yang sakit ke UKS, itu kan kemanusiaan. Terus, piket kelas bareng, itu latihan buat persatuan sama keadilan. Diskusi kelompok tanpa maksa-maksa pendapat, wah itu musyawarah banget. Ini semua pelajaran penting di luar buku teks. Oke, sekarang kita lihat lingkup yang lebih luas lagi, di tengah-tengah masyarakat. Gimana Pancasila jadi lem yang merekatkan kita semua? Hal-hal yang kelihatannya simpel, kayak bantu tetangga yang lagi susah, itu udah perwujudan kemanusiaan dan keadilan sosial. Ikut kerja bakti, itu persatuan dalam tindakan. Terus, yang paling dasar, nggak ngeganggu orang lain ibadah, itu sila pertama yang dipraktekkan langsung. Nah, ini dia Pancasila di kehidupan sehari-hari.
Nah, setelah kita lihat semua contoh tadi, coba deh sekarang kita berhenti sejenak dan mikir, gimana ya nilai-nilai kayak gini, gotong royong, adil, diskusi bareng, muncul di hidup kita masing-masing? Pasti ada kan? Jadi, disinilah letak kerennya Pancasila. Dia itu kayak benang merah yang nyambungin semua tindakan kecil kita sehari-hari, dari rumah, sekolah, sampai lingkungan, jadi satu kesatuan besar yang kita sebut identitas bangsa. Dan sebagai penutup, pertanyaannya kembali lagi ke kita. Setelah kita ngerti kerangkanya, sekarang coba tanyain ke diri sendiri. Sejauh mana sih nilai-nilai ini beneran jadi bagian dari hidup kita setiap hari? Ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.